Selamat malam pemirsa, bertemu kembali dalam program TV Kita Sejahtera FKIP UKI di serial talk show edukasi bersama saya Santri Cynthia Purba. Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana mahasiswa diberikan kesempatan untuk memperoleh pengalaman di luar kampus selama 3 semester dalam berbagai bentuk pembelajaran. Ya, ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Khususnya pada malam hari ini kita akan membahas terkait dengan MBKM Kampus Mengajar 2. Seperti yang kita tahu bahwa minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang Kampus Mengajar 2, maka pada saat ini kita kembali melanjutkan diskusi, bincang-bincang dengan narasumber kita terkait dengan pengalaman aktif dalam Kampus Mengajar 2. Dan pada malam hari ini kita akan berdiskusi bagaimana tantangan yang dihadapi oleh seluruh narasumber kita yang sudah terjun ke lapangan selama kurang lebih 2 bulan terakhir ini. Bersama kita telah hadir narasumber yang tentu saja sudah mengikuti Kampus Mengajar 2. Selamat malam, Yemima. Apa kabar? Malam, Miss. Baik, Miss. Miss, gimana, Miss? Oke, baik juga. Ya, mohon memperkenalkan diri, ya Mima, nama, asal prodi, dan mengikuti program Kampus Mengajar di mana saat ini? Oke, Miss. Halo, perkenalkan nama saya Mima. Saya berasal dari prodi Pendidikan Matematika FKIP UKI. Sekarang saya mengikuti Kampus Mengajar di SMP Negeri 168 Jakarta. Oke, terima kasih ya Mima. Dari SMP 168 Jakarta, begitu ya? Oke, selanjutnya kita juga memiliki narasumber yang tentunya juga akan menemani kita berbincang-bincang pada malam hari ini, yaitu Daniel Polii. Selamat malam, Daniel. Apa kabar? Selamat malam, Miss. Puji Tuhan, keadaan sehat. Wah, puji Tuhan ya, identitas PAK-nya, pendidikan agama Kristennya langsung terlihat nih. Ya, mohon memperkenalkan diri, Daniel. Oke, Miss. Perkenalkan, nama saya Daniel Polii. Saya adalah mahasiswa dari Prodi Pendidikan Agama Kristen. Saat ini saya berada di semester 5. Seperti itu, teman-teman. Dan saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kampus mengajar di SDS Tunas Cemerlang. Terima kasih. Terima kasih, Daniel, dari SDS Tunas Cemerlang ya. Ini nama Daniel Polii, apakah ada hubungan saudara dengan pemain badminton kita yang sebelumnya, Polii juga? Tidak ada ya? Atau ada? Oh, tidak ada. Baiklah. Ya, selamat datang di dalam talk show edukasi di program TV Kita Sejahtera FKIP UKI pada malam hari ini. Nah, sesuai dengan tema kita, pada malam hari ini, kita akan berbincang-bincang terkait program MBKM, khususnya Kampus Mengajar 2, yaitu dengan topik pengalaman aktif selama mengikuti kegiatan Kampus Mengajar 2. Namun sebelum mengupas lebih dalam terkait program Kampus Mengajar ini, saya ingin tahu terlebih dahulu kepada setiap para narasumber kita, ketika pertama kali mendengar program MBKM yang dicetuskan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim. Nah, apa yang terbersit di benak para narasumber kita, Daniel dan juga Yemima, ketika mendengar Kampus Merdeka ini? Silahkan, Yemima, mungkin terlebih dahulu. Terima kasih, Miss, atas kesempatannya. Pertama kali saya mendengar Kampus Merdeka ini, saya tahunya itu dari TV kan. Nah, terus akhirnya langsung terbesit gitu di benak saya, kayak langsung kata-katanya tuh langsung ada gitu. Lebih baik mencoba daripada nggak sama sekali kayak gitu. Terus ya udah akhirnya saya cari tahu dan ternyata pada saat itu Kak Prodi juga kayak langsung ini ada ini kayak gitu, kayak baca gitu, kayak akhirnya saya di situ ikut. Pertama saya ikut Kampus Mengajar angkatan pertama dan itu tuh rasanya tuh kayak gimana ya, nggak pernah bisa diekspektasiin gitu. Terus karena awalnya tuh kan kayak kirain hanya ngajar gitu, ternyata harus bikin program juga, dan itu sih tantangannya yang buat saya kayak wah kayaknya harus coba nih kayak gitu. Soalnya ingat lagi kata-kata yang terbesit pertama kali kayak pas tahu Kampus Merdeka MBKM ini, kayak lebih baik mencoba daripada nggak sama sekali, dan itu sih yang membuat saya akhirnya bisa
mau gitu untuk berusaha untuk kayak ngikutin setiap persyaratan yang ada di sana untuk bisa sampai di tahap ini, Miss, kayak gitu. Oke, terima kasih Nima. Lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali ya, karena kesempatan tidak datang 2 kali. Iya. Begitu ya? Iya. Iya, Kalau kita berpindah Miss. kepada narasumber kita berikutnya, Daniel Polii. Nah, kira-kira menurut Daniel bagaimana ketika mendengarkan tentang Kampus Merdeka? Bagaimana nih? Apa nih yang terbersit di benak Daniel dan bagaimana menyikapi perubahannya gitu? Ya, pertama bingung tentang Kampus Merdeka karena saya mengetahui pertama kali itu sama seperti Emima, saya dapatnya dari berita segala macam informasi yang saya dapat. Berapa kali saya menanyakan juga ke dosen pengajar yang mengajar saya di kelas tentang Kampus Merdeka Mas Menteri. Saya penasaran, karena saya penasaran makanya saya bertanya apakah UKI akan nantinya juga mengikuti Kampus Merdeka segala macam. Lalu kesempatan itu datang di bulan Juni kemarin saat saya mendapatkan informasi bahwa ada kampus mengajar saat itu, dan saya mengikutinya karena memang ada suatu reward yang akan saya dapat, yaitu 3,5 tahun kelulusan, karena dari awal saya ingin sekali menyelesaikan pendidikan ini lebih cepat seperti itu. Karena ada reward seperti itu, lalu ada kesempatan dengan mengajar anak-anak yang bersituasi khusus. Nah, itu yang membuat saya mendaftar seperti itu. Begitu, Oke. Miss. Ya, terima kasih karena penasaran dan akhirnya mencoba dan ternyata masuk gitu ya, masuk kepada kampus mengajar. Nah, kalau kita melihat bahwa program Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu ada 8 bentuk, yaitu pertukaran pelajar, lalu asistensi mengajar, proyek kemanusiaan, lalu magang, dan yang lain-lain. Nah, kalau Daniel sendiri, kenapa akhirnya memilih program kampus mengajar ini? Di antara berbagai bentuk program yang ditawarkan di MBKM. Iya, pertama seperti ini sih, Miss. Sebelumnya saya memiliki background, memiliki tempat mengajar untuk anak-anak kurang mampu. Saya bersama teman-teman hampir 10 tahun saya membuat komunitas Gumul Juang namanya. Jadi memang saya sudah nyaman, sudah sangat senang dengan dunia mengajar, sehingga memang pilihan pertama saya jatuh di kampus mengajar. Seperti itu, hanya saya ingin memperdalam semuanya yang tentang proses mengajar anak-anak, bagaimana dengan situasi yang berbeda-beda. Seperti itu, Miss. Oke, terima kasih. Berarti sudah selama ini terjun di dalam pendidikan begitu ya, khususnya di komunitas Gumul Juang yang saat ini sudah mengajar mungkin ratusan siswa ya, karena saya melihat komunitas Gumul Juang ini terus berkembang, begitu. Puji Tuhan, Miss. Oke, luar biasa. Nah, kalau kita kembali kepada Yemima, tadi menyampaikan bahwa lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali, dan juga sudah mencoba kampus mengajar kampus mengajar 1. Nah, kira-kira kenapa akhirnya Yemima memilih untuk mengambil program kampus mengajar ini dibandingkan program-program yang lain yang ditawarkan oleh program MBKM ini, begitu? Silahkan Yemima. Apalagi mengingat bahwa kampus mengajar 1 kemarin tidak lolos atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan. Silahkan. Ya, jadi gini, saya udah ikut MBKM ini sebanyak 3 kali. 2 kalinya gagal dan 1 kalinya akhirnya lolos, puji Tuhan. Nah, jadi itu pertama saya ikut tertariknya tuh di penelitian Miss, tapi ternyata mereka lebih tertariknya untuk ke bagian yang lulusan nantinya tuh teknik itu engineering. Nah, di situ saya langsung kayak patah hati kan, kayak padahal mau loh kayak gitu, kenapa sih kok jadi ditolak gitu, kan merasa tertolak sakit banget ya kayak gitu. Terus akhirnya saya renungin lagi, terus di kampus mengajar pertama saya akhirnya milih kampus mengajar itu karena saya juga prihatin sama anak saya aja, saya di Brimob bilang kayak kenapa sih Kak kebanyakan siswa tuh nggak ngerti soal-soal begini gitu. Oh ternyata tuh literasi mereka kurang, pemahaman mereka kurang. Di saat itulah saya mikir kayaknya perlu banget nih untuk ikut kampus mengajar angkatan pertama ini gitu. Terus akhirnya pas ikut ternyata nggak lolos juga.
Terus akhirnya di situ saya nggak putus harapan gitu. Saya tetap berusaha dan akhirnya saya ikutin program-program yang ada. Terus yang paling sakitnya adalah ketika kampus mengajar pertama, kampus mengajar kedua ini tuh beda persyaratannya. Yang kedua ini harus download aplikasi. Di situ saya bingung kayak harus download harus sediain berapa kuota nih gigabyte-nya gitu. Terus akhirnya saya diskusi, ternyata ada orang baik yang nolong saya, akhirnya meminjamkan laptopnya dan wifi-nya tetangga saya, dan akhirnya saya bisa download dan isi survei itu. Dan akhirnya saya mikir lagi kayak yaudah, ini pilihan terakhir saya harus perjuangin, karena saya mikir saya udah 3 kali mencoba, masa 3 kali mundur kayak gitu. Dan akhirnya ternyata pas di download aplikasinya harus di recording, selamat datang ya Mima, sekarang Anda sedang di recording. Itu kan langsung kayak kayak pengen mundur gitu, tapi ya enggak, harus tetap akhir. Soalnya itu kan lumayan ya Miss ya, 30 soal dalam waktu 45 menit, tapi itu tentang studi kasus, jadi agak gimana gitu, tapi ya, puji Tuhannya saya nyelesain itu soal, tapi tidak lewat dari batas waktu yang ada. Wah gitu. Dan akhirnya karena kata-kata itu juga yang membuat saya kayak lebih mencoba daripada nggak sama sekali. Oke. Luar biasa ya pengalamannya ya, 2 kali gagal dan mencoba tiga kali, apalagi sudah semester terakhir ya. Semester 7 begitu ya. Jadi kesempatannya memang di sini begitu ya. Dan berhasil lolos. Pengalaman gagal tidak mengurangi semangat untuk terus mencoba, begitu ya. Kalau kita lihat tadi pernyataannya Mima, bahwa kamu menyampaikan bahwa kampus mengajar 1 dan kampus mengajar 2 ini ternyata berbeda. Lalu harus bikin program, bukan hanya mengajar saja. Nah, kira-kira sejauh ini menurut kamu, sebelum kita lebih lanjut kepada hal-hal program yang kamu lakukan di sana, kira-kira bagaimana persiapan kampus mengajar yang kamu lakukan sebelumnya terjun ke sekolah gitu? Karena saya tahu bahwa ada pembekalan. Nah, kira-kira bagaimana nih persiapan kampus mengajar sebelumnya yang kamu dapatkan? Waktu di pembekalan, persiapannya itu kan karena ada pembekalan, mereka ngasih link gitu kan, tentang Pusmenjar. Nah, akhirnya di Pusmenjar itu saya baca-baca soal-soal yang sebenarnya tuh yang diperlukan seperti apa sih. Terkadang kan soal-soal hoax itu tuh mungkin bisa melatih siswa, tetapi tidak sepenuhnya gitu. Malah bisa jadi bikin siswa itu tertekan kayak harus hoax gitu. Padahal kan materi itu banyak, soal itu banyak, kenapa nggak dikombain aja satu-satu kayak gitu. Nah, di saat itu saya mikir kayak, oh, hal yang paling mendukung saya adalah saya pengen banget terjun dalam adaptasi teknologi. Akhirnya saya berpikir bahwa persiapan yang tepat adalah ketika saya belajar gimana media pembelajaran itu membantu siswa. Contohnya dalam Komika. Kan mungkin kita baca modul isinya definisi dan lain-lain gitu. Tapi kalau misalkan gimana kalau misalkan dari panduan Pusmenjar itu dikembangin untuk media pembelajaran dalam bentuk teknologi dengan berkaitan dengan Komika, yaitu di mana numerasi aja tapi juga bisa ningkatin literasi, karena kan visualisasi, audio itu kan juga diperlukan. Tetapi kalau untuk matematika kan kedua itu bisa digabungkan, tetapi ada tambahannya lagi yaitu mencatat kayak gitu. Jadi saya benar-benar di situ berpikir keras untuk gimana bisa terjun dan bisa mensosialisasikan apa yang ada di gambaran saya kayak gitu. Oke, baik. Persiapannya berarti sudah cukup maksimal ya dilakukan. Nah, bagaimana dengan Daniel Poli? Mungkin bagaimana persiapan yang kamu alami untuk mempersiapkan kampus mengajar, dan pengalaman menarik apa nih yang didapat selama persiapan? Iya, kami kan memang mengikuti beberapa tahap pembekalan, lalu juga kami ada mengikuti beberapa tahap, kami harus mendaftar ke Sudin segala macam. Itu salah satu kesiapan awal. Namun yang paling penting menurut saya sih, kesiapan yang saya lakukan adalah observasi. Karena pembekalan yang diberikan oleh panitia dalam bentuk materi, numerasi, literasi, terus teknologi, pembelajaran Pancasila, kehidupan pola hidup yang sehat. Namun
ketika kita di lapangan, kita harus melihat observasi keadaan sekolah, keadaan siswa, background-nya seperti apa, sehingga kita bisa tepat dalam kita menyampaikan materi numerasi, literasi, dan teknologi nantinya. Jadi memang kesiapan awal saya adalah yang saya lakukan adalah observasi dengan sekolah, siswanya, ruangannya, segala macam. Setelah saya mendapatkan pembekalan. Karena dari situlah pembekalan observasi yang menghasilkan sistem pendidikan selama kegiatan kampus mengajar. Oke, terima kasih Daniel. Lalu kalau kita lebih lanjut, setelah kamu menerima pembekalan, lalu terjun ke lapangan, pasti ada tantangan-tantangan yang dihadapi nih di lapangan. Nah, kira-kira tantangan terbesar apa yang Daniel hadapi sejauh ini di sekolah tempat Daniel mengajar? Tantangan terbesar saya dalam diri saya ya. Saya satu kelompok bersama dengan teman-teman dari kampus lain yang saya rasa luar biasa. Mereka ada dari UGM, lalu dari Universitas Negeri Yogyakarta, USU, UI, dan YARSI. Seperti itu. Di tengah-tengah teman-teman kampus yang saya rasa sangat luar biasa ini, keberadaan saya di kampus mengajar di Sekolah SD Tunas Cemerlang bukan hanya Daniel Poli saja, tapi saya juga membawa alma mater saya, yaitu UKI, Prodi Pendidikan Agama Kristen, FKIP. Jadi saya melawan diri saya yang merasa mampu tidak ya, saya bisa bersama dengan mereka yang notabene luar biasa menurut saya ya. Jadi sempat ada kata mundur dalam diri saya sebenarnya. Karena saya merasa, saya takut ketika saya masuk, saya justru membawa nama yang kurang baik untuk UKI, untuk FKIP, untuk prodi saya. Saya nyaris mau mengundurkan diri di situ. Tapi menariknya adalah ketika saya observasi, saya ke sekolah, saya melihat gedung sekolahnya, saya melihat keadaan murid-muridnya. Disitulah jawabannya ada di sini. Maksudnya saya tiba-tiba, saya harus di sini. Seperti itu. Dan luar biasanya ketika memang kita pertama kali dan saya ditunjuk menjadi ketua tim di kelompok saya dan ya alhamdulillah, puji Tuhan, alhamdulillah di sini adalah saya bisa membawa untuk ini loh, kita mahasiswa UKI, kita punya pengalaman, kita juga bisa untuk bersama-sama dengan kampus lain melakukan kampus mengajar ini. Seperti itu. Terima kasih, Miss. Oke, luar biasa ya. Nah, di tengah perbedaan latar belakang tim tadi ya, dari berbagai universitas, latar belakang bidang ilmu, nah kira-kira bagaimana kerja sama tim di sana? Apalagi sebagai ketua tim. Silahkan. Boleh saya share screen, Miss? Boleh, silahkan. Nah, disinilah mulai ketakutan saya ketika saya diperhadapkan oleh teman-teman saya yang luar biasa, dengan latar belakang background pendidikannya juga, wow, mantap ya. Ada fakultas filsafat, fakultas hukum, akuntansi, hitung-hitungannya pasti mantap gitu. Sedangkan saya kan prodi pendidikan agama Kristen yang hanya ya Alkitab, tapi kan kita bisa lihat di dalamnya. Disinilah foto saya menjadi ketua tim untuk saya bisa bersama-sama merangkul teman-teman dari kampus lain, ada kebanggaan. Seperti itu. Lalu ini sekolah saya nih, SD Tunas Cemerlang, akreditasi B. Disinilah saya mulai merasakan bahwa mereka adalah bagian dari saya. Ini perpustakaannya, ruang prasarananya, ini UKS-nya, ya beginilah keadaan sekolah yang saya bantu. Ini kami merapikan buku untuk program, nanti kita akan bahas bersama. Nah, yang tadi pertanyaannya, Miss, disinilah saya menjawab untuk bagaimana kolaborasi yang dilakukan adalah saya memberikan ke mereka apa yang ada di Prodipak, apa yang saya pelajari, dan untuk literasi di bulan kemerdekaan kemarin, saya membawa panggung boneka Prodipak
untuk saya kenalkan ke teman-teman dari kampus lain dan anak-anak di sana. Lalu saya juga melakukan games-games yang berbau literasi, numerasi, karena bagi saya pendidikan adalah menghangatkan, bukan membuat seseorang menjadi kaku atau tidak cair. Jadi saya mencoba merangkul mereka dari apa yang sudah saya dapat di FKIP ini. Ya, kurang lebih seperti inilah. Saya stop, saya screen. Seperti itu, Miss. Oke, baik. Terima kasih. Lalu sejauh ini apa yang sudah dilakukan dan dikerjakan bersama dengan tim di tempat kamu mengajar sejauh ini? Pertama kami menyasar memang yang menjadi tujuan sasaran daripada kampus Merdeka ini. Kami ya seperti biasa, mungkin teman-teman MBKM sudah tidak asing dengan literasi, numerasi yang kami lakukan, administrasi, perkenalan teknologi. Kami membuat perpustakaan seperti itu. Jadi kami mencoba mendownload buku-buku bacaan segala macam, lalu kami jadikan satu sistem. Lalu kami juga membuat virtual museum supaya anak-anak belajar bukan hanya di dalam ruang kelas, tapi kita dapat melihat pembelajaran di luar sana yang masih luas. Jadi kami bawa virtual museum. Lalu kami mengadakan juga literasi, salah satunya bangun boneka yang kami lakukan. Lalu kami merapikan administrasi sekolah yang menurut kami, wow, begini ya keadaannya ya. Seperti itu. Jadi dalam hal administrasi aja sekolah, ya mohon maaf, sekolah tersebut masih perlu untuk dibantu. Pendataan segala macam seperti itu. Dan puji Tuhannya saya mendapat kesempatan beberapa kali untuk rapat bersama dengan dinas dan guru-guru sewilayah 5 Jakarta Timur. Disitulah saya merasa puji Tuhan saya mendapatkan hal ini, kesempatan baru yang saya rasa ini berharga untuk saya yang masih mahasiswa semester 5 saat ini. Seperti itu, Miss. Beberapa program dan hal yang menyenangkan. Wow, pengalaman yang sangat luar biasa ketika mahasiswa sudah terjun langsung dan melakukan berbagai banyak program dan perubahan di sekolah kamu tempat mengajar. Nah, kita lanjutkan kepada Yemima, hal yang sama juga. Kalau Daniel tadi menyampaikan bahwa terdiri dari berbagai universitas timnya, pasti Yemima juga memiliki tim yang hampir mirip ya, dari berbagai universitas. Nah, kira-kira Yemima, bagaimana kerja sama tim di tempat Yemima mengajar, lalu timnya dari universitas mana saja nih? Oke, kayaknya saya nggak udah persiapan kayak Daniel ya, Miss. Saya ngomong aja, Miss. Oke, Miss. Jadi satu kelompok saya itu ada 8. Banyak kayak girl band gitu. Jadi tuh di situ banyak banget kita gabung. Satu matematika murni dari Universitas Negeri Malang, terus saya pendidikan matematika, terus psikologi dari YAI, akuntansi dari YARSI, manajemen dari Stay Ekonomi Rawamangun, terus Unindra, Hamka, satu lagi dari UKIP, sastra bahasa ya kayak gitu, sastra Inggris. Nah, di sini program yang sudah kami buat itu tuh karena perencanaan bakal tatap muka, jadi kami sangat mengharapkan hal itu terjadi. Untuk pelatihan Canva, Miss, kami nggak hanya kami yang bisa buat poster, tapi kami juga pengen ningkatin teman-teman OSIS biar ngebantu teman-teman yang lain juga angkatannya atau adik-adiknya atau mungkin generasi nanti bakal masuk ke SMP tersebut untuk bisa pengoperasian Canva buat poster ataupun nanti ada lomba-lomba apapun, jadi mereka bisa ikut. Terus selanjutnya pengenalan aplikasi Komika, karena saya juga berasal dari prodi matematika, saya juga nggak suka yang monoton, modulnya cuma bacaan sama angka aja, jadi saya juga pengen menyampaikan untuk aplikasi tersebut tuh digunain, jadi cara pengoperasiannya kayak gimana, cara gunainnya gimana, terus masukin angka-angkanya nanti gimana, itu jadi saya program utama saya untuk di kampus mengajar ini. Jadi ya saya sangat berharapnya besar sih untuk tatap muka ini terjalin dan akhirnya program tersebut juga terjalin. Kalau misalkan
kendala ya Miss atau tadi? Saya lupa Miss. Mungkin tantangan yang terbesar yang dihadapi sejauh ini? Tantangan terbesar ini Miss, kan karena saya ngajar kelas 7, jadi itu kelas 7 itu sekolah yang saya naungin itu adalah sekolah yang saya sekarang berada itu adalah salah satu sekolah penggerak. Jadinya materinya itu nggak sama kayak Kurtilas. Kalau Kurtilas kan tinggal lihat di buku ya, kayak oh ada panduannya gitu. Tapi kalau ini tuh harus dari dinasnya gitu loh Miss. Jadi kalau misalkan materi untuk minggu ini atau bulan ini, materinya ini. Jadi itu kita nggak tahu materi selanjutnya apa. Jadi itu pintar-pintarnya kita tuh kayak langsung mempersiapkan. Abis ini mungkin ke sini, mungkin ke sini. Jadi kayak banyak opsi gitu, Miss. Dan itu sih yang kayak jadi kejar-kejaran karena kejar-kejaran itulah jadi kayak harus siap tanggap gitu untuk materi ini. Misalkan materi selesai aljabar. Bilangan bulat. Nah, biasanya di Kurtilas kan itu masuknya ke himpunan karena di bukunya susunannya begitu kan. Tapi itu kalau misalkan di sekolah penggerak langsung ke aljabar. Itu jadi kita harus kayak ke aljabar gitu. Akhirnya putar lagi materinya. Abis aljabar kemungkinan nanti ke bagian himpunan. Nah, kebalikan tuh. Jadi kita harus pinter-pinter nyusun strategi untuk materi, gimana soalnya. Karena kan saya juga baru dari sekolah penggerak ini, tantangan terbesarnya adalah ketika saya disuruh bikin soal non-kognitif dan di situ kayak non kognitif kayak aduh gimana gitu, ternyata itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari gitu. Kayak misalkan kalau misalkan bentuk aljabar yang saya buat adalah misalkan 5x tambah 4y, kenapa nggak bisa dijumlahkan karena sudah berbeda variabelnya gitu. Ilustrasinya adalah ketika pensil dan pulpen, boleh nggak kita sebut itu jadi 2 pensil, 2 pulpen, kita sebut jadi 5 bangku? Tidak bisa, karena bendanya saja sudah berbeda. Nah, kayak gitu, Miss. Jadi, soal-soal non-kognitif itu yang kayak berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, cerita juga, dan kita harus sesuaikan dengan nalarnya siswa, kayak gitu. Dan tantangan terbesar lagi yang saya rasakan adalah ketika siswa hanya punya 1 HP untuk 1 keluarga. Jadi itu kayak, Kak, maaf aku nggak bisa ikut Jimit, kakak boleh jelasin lagi gak? Itu kayak langsung kayak kebatin, soalnya agak sedih, terus kayak bingung lagi harus gimana gitu kan, karena kitanya harus nyesuaiin muridnya juga, misalkan papanya pulang jam berapa, ibunya mungkin lagi pakai jam berapa, kayak gitu biar bisa ngejelasin. Itu sih Miss yang tantangan terbesar yang kayak kok ternyata masih ada kayak gini ya, kayak gitu. Itu sih Miss. Oke. Berarti harus siap, cepat, tepat, adaptif untuk setiap perubahan-perubahan yang diberikan, begitu ya? Harus cepat tanggap, begitu ya? Iya, Miss. Kalau kita lihat tadi bahwa banyak hal yang sudah dikerjakan, bagaimana kerjasama tim dari berbagai latar belakang, begitu. Nah, kira-kira untuk Yemima sendiri, hal yang paling berkesan sejauh ini selama mengikuti kampus mengajar 2 ini apa nih? Selama 2 bulan sudah mengikuti program ini. Oh, kalau paling yang buat saya semangat adalah antusias anak-anaknya sih, Miss. Karena saya juga merasakan bahwa guru pamong saya juga mengatakan bahwa kayak bahkan ikut Jimit aja tuh kayak butuh banget, emang sih butuh kayak dirayu-rayu gitu, tapi tuh bertahan sampai akhir tuh nggak nyampe 5 orang atau 10 orang gitu, tapi ketika saya hadir ya 12 orang nambah 2 orang kayak gitu, terus 15 orang. Paling banyak sih waktu itu saya nggak nyangka ketika saya ngajar salah satu kelas 7 dari 36 siswa yang bertahan dari awal sampai akhir itu 22 orang kayak gitu. Di situ sih saya langsung kayak wah, kayak saya merasa dihargai gitu. Karena saya merasa dihargai, ya udah saya juga merasa diberkati gitu untuk perjuangan mereka juga yang mungkin nunggu ibunya sambil di pasar atau di mana gitu, kayak sambil belajar tuh kayak yang buat saya kayak saya tersentuh kayak gitu. Dan itulah yang buat saya kayak wah terima kasih. Itu buat saya terkesan banget. Oke. Jadi memang memberikan warna baru berarti di sekolah ya. Jadi setidaknya siswa-siswanya mau belajar dan tertarik untuk belajar. Kalau Daniel sendiri, hal yang paling berkesan sejauh ini apa nih, Daniel? Iya. Saya yakin setiap guru pasti memiliki semangat yang lahir dari anak-anak didiknya. Begitupun saya merasakan hal berkesan adalah ketika semangat saya boleh ada karena kemauan dan kegigihan daripada murid-murid di sana. Karena yang fenomena yang didapatkan memang
kelas 4 belum bisa baca, belum bisa berhitung. Ya menurut saya semangat mereka yang mau belajar tambahan segala macam itu memberikan kesan tersendiri bagi saya. Lalu kesan saya selanjutnya adalah ketika saya yang adalah prodi pendidikan agama Kristen boleh mendapatkan kesempatan belajar juga tematik, karena saya di sana mengajar tematik, jadi saya harus mengajar juga matematika, bahasa Inggris, IPA, IPS. Jadi disitulah saya merasa inilah kita guru harus mampu mengajar apapun keadaannya, apapun yang harus diajarkan. Lalu yang terakhir yang paling berkesan menurut saya sampai sekarang saya merasakan puji Tuhan adalah ketika saya boleh mendapatkan kesempatan oleh pihak sekolah menjadi guru tetap di sana sebagai guru agama setelah saya menyelesaikan MBKM. Jadi setelah saya selesai MBKM, saya akan tetap menjadi guru agama di SDS Tunas Cemerlang. Dan menurut saya inilah ketika ada kesempatan, jangan pernah buang kesempatan itu karena kita nggak pernah tahu rencana Tuhan di dalam kesempatan itu. Itu yang saya pelajari dari MBKM ini. Seperti itu. Jadi puji Tuhan sekali saya mendapatkan ini semua. Wow, luar biasa. Berarti nanti akan menjadi guru tetap di sekolah tersebut. Begitu ya, Daniel? Iya, Miss. Walaupun masih semester 5. Sebenarnya saya sudah bicara ke pihak sekolah dan yayasan tentang keadaan saya yang masih semester 5. Tapi pihak sekolah dan yayasan bilang karena ini sekolah swasta, jadi keputusan di tangan yayasan saat mengambil keputusan untuk merekrut, dan disitulah kepercayaan yang diberikan, dan ya saya mengambil kesempatan dan kepercayaan tersebut seperti itu. Wow, selamat Daniel. Jadi kampus mengajar ini ternyata bermanfaat sangat besar kepada Daniel dan juga kepada sekolah, begitu ya. Nah, kalau selanjutnya kita lihat sejauh ini bagaimana nih kerjasama antara guru Pamong, tim yang saat ini sedang melakukan kampus mengajar di sekolah tempat kamu melakukan kampus mengajar, dan bersama kamu nih. Bagaimana nih kerjasamanya sejauh ini antara guru, lalu bersama dengan tim yang ada? Silakan, Daniel. Iya, pertama sebelum ke guru Pamong, saya mau ke DPL dulu, dosen pendamping lapangan, karena ini bersama dengan kolaborasi dengan saya juga di lapangan. Melihat DPL yang juga setiap kampus memiliki kulturnya yang berbeda-beda seperti itu, dan DPL saya pun memiliki kultur di UI seperti apa, sehingga saya pun harus mengejar juga sistem atau keinginan DPL yang laporan harus selesai segala macam, terus inovasi yang harus terus dilakukan. Jadi memang merubah juga kebiasaan saya atau membuat pengalaman saya menjadi lebih baru lagi sih ketika memang mendapat kesempatan belajar dengan DPL yang berbeda background dengan saya. Lalu untuk yang guru Pamong, kolaborasi maupun kerjasama yang terjalin sangat baik. Seperti itu, guru Pamong sangat memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat berinovasi, melakukan hal-hal lain dan terobosan untuk sekolah tersebut, dan kepercayaan sih lagi-lagi ya, kepercayaan yang diberikan oleh guru Pamong dan sekolah itu yang kami coba jawab dengan program-program yang saat ini sedang kami jalankan, dan nantinya kami berharap sekolah ini bukan hanya akreditasi B, tapi ya bisa lebih baik ke depannya. Seperti itu. Iya, semoga ya. Nah, kalau tadi bersit disampaikan oleh Daniel bahwa ada beberapa tantangan yang dialami, yaitu ketika siswa SD belum bisa membaca, padahal sudah kelas 4, begitu ya. Lalu Daniel sendiri juga harus mengajar berbagai mata pelajaran, begitu. Nah, kira-kira hal-hal begini, apakah akhirnya kamu belajar sendiri atau bisa akhirnya kerjasama dengan tim untuk membackup materi-materi yang tidak dikuasai oleh Daniel? Iya, pertama sekolah itu memang dihapit oleh sekolah negeri pertama, Miss. Jadi SDS Tunas Cemerlang itu dihapit oleh sekolah negeri, jadi ya mohon maaf, siswa-siswa yang ditolak di negeri, mereka akan kelempar di SDS itu. Lalu keadaannya adalah beberapa murid di sana sampai kelas 6 ada lebih dari 2 anak yang kesulitan dalam hal membaca, dan di sanalah kita
bergantian untuk dapat mengajar anak tersebut, karena ternyata fenomena ini ada juga di Jakarta seperti itu. Lalu yang kedua adalah kita saling belajar. Ini kan kami dari awal kita sudah terbentuk sebagai suatu tim. Tidak ada yang saling diunggulkan atau tidak ada kompetisi di dalam kami sendiri. Jadi kita saling menutupi, saling melengkapi seperti itu. Saya pun banyak belajar dari teman-teman kimia, akuntansi dari kampus lain. Banyak banget belajar. Jadi saya merasakan bahwa ini bukan hanya saya mengabdi, tapi justru saya mendapatkan banyak hal di sini. Seperti itu. Ya, jadi saat ini sedang menikmati belajar mengajar begitu ya, dan juga belajar dari berbagai pengalaman-pengalaman dari tim dan juga guru pamong begitu ya. Nah, kalau untuk Yemima sendiri nih, kalau tadi kita mendengar bersama bahwa Yemima menyampaikan harus sigap, cepat, tepat, dan adaptif terhadap perubahan. Nah, kira-kira bagaimana kerjasama antara guru, tim Anda, dan juga mungkin DPL menghadapi perubahan-perubahan yang cepat ini? Silakan Yemima. Kira-kira bagaimana kerjasama timnya? Silakan. Kalau untuk DPL, karena DPL saya juga dari UKI, itu Ibu Siti Fatima Zara, dosen prodi pendidikan kimia. Jadi karena sama-sama background-nya pendidikan, jadi Ibu Siti kayak langsung bilang, kamu paham kan nanti gimana tata kelolanya ataupun cara ngajarnya Yemima kayak gitu. Terus saya bilang, saya paham Bu, gitu kan. Oh ya udah nanti tolong share, bantu teman-teman yang lain karena bukan background dari pendidikan. Nah, akhirnya saya juga bersyukur teman-teman saya juga maksudnya siap tanggap juga dalam mengatasi kayak misalkan pembuatan G-form atau misalkan pembuatan PPT lainnya menggunakan Canva ataupun lainnya kayak gitu, Miss. Nah, saya juga bersyukur karena teman-teman saya bisa begitu, dan saya juga cara membantu mereka untuk mengajar juga tidak sulit karena saya hanya bilang kayak ini ada manajemen kelas tuh kayak gini, etika profesinya tuh ada kayak gini, kayak gitu. Jadi apa ya, kalau misalkan ngomong sama guru kamu, kalau tanpa ada dasar, itu kan jadi kayak kamu ngapain kayak gitu. Dan itu sih Miss yang jadinya saya bilang ke teman saya, kalau misalkan mau ngomong sama guru kamu, setidaknya ada materi yang sudah dipersiapkan. Kalau nanti direvisi, itu jauh lebih baik gitu daripada nggak sama sekali buat. Dan karena dari hal itu saya kasih masukan ke teman saya, dan saya juga melakukan hal itu, jadi nggak teman saya aja yang saya kasih masukan, tapi saya juga udah ngelakuinnya, dan itu yang membuat saya kayak, oh karena saya udah berhasil ngelakuinnya, saya kasih tahu ke orang lain, dan orang lain juga akhirnya berhasil, dan itu juga yang akhirnya terjalin sama upaya mempertahankan relasi yang baik itu untuk ke guru kamu, karena pada dasarnya guru kamu juga pada kaget kayak, kampus mengajar kayak gitu. Dan nggak hanya guru kamu, bahkan guru-guru di luar itu, maksudnya yang di luar sekolah saya gitu, ketika yang lainnya pada tahu, misalkan salah satu guru dari sekolah lain bilang kayak, emang Uki bisa masuk kayak gitu, kayak gitu langsung kayak, bisa kok Bu, ini buktinya ada kayak gitu. Dan itu sih kayak di saat itulah kayak mungkin sempat diragukan, tapi menurut saya keraguan itu yang harus dituntasin sih. Nah, itu juga yang membuat saya kalau misalnya saya udah ragu nih, saya langsung ngomong gitu ke guru kamu kayak, Bu, ini kayaknya saya ngalamin keraguan atau saya ngalamin ini tuh. Jadi saya terbuka, dan guru kamunya juga mengerti keraguan saya apa. Jadi menurut saya komunikasi yang terbaik adalah mau diajar dan terbuka kayak gitu. Dan akhirnya saya juga maksudnya teman-teman saya akhirnya nggak ngalamin kendala lagi dengan guru pamong yang ada ataupun DPL, dan ya puji Tuhannya sampai sekarang semua bisa berjalan dengan baik. Oke. Berarti sudah ada kerjasama antara guru pamong dan juga tim begitu ya, saling membantu di tengah perubahan-perubahan yang begitu cepat. Begitu ya? Nah, kira-kira ketika program ini dijalankan, pada dasarnya pasti diinginkan bertujuan meningkatkan mutu pendidikan. Nah, kira-kira menurut Yemima secara pribadi, apakah program kampus mengajar menjawab kondisi ataupun kebutuhan pendidikan saat ini? Bagaimana menurut Yemima? Berdasarkan pengalaman yang mungkin sudah dialami begitu. Sebelumnya sekolah nih begini nih kondisinya. Nah, kira-kira kampus mengajar ini menjawab kebutuhan sekolah tidak? Kalau menurut saya sejauh ini ya, Miss ya, itu sangat, menurut saya
salah satu poin sangat membantu. Kenapa? Karena mungkin ada guru yang mungkin kurang ya adaptasi teknologinya. Dengan adanya kita tuh sebenarnya itu membantu mereka untuk kayak, Bu, caranya kayak gini loh, Bu. Karena waktu di pembekalan kan juga dikasih tahu kan, gimana sih cara biar bisa, kalau misalkan kita bikin Jimit, nanti biar bisa sambungin ke YouTube kayak gitu. Nah, itu kan karena ada hal kayak gitu yang buat mungkin nggak semua orang bisa pakai, tapi karena kita ada pembekalan seperti itu, jadinya kayak, oh ini ngerti nih maksudnya kayak gini-gini gitu. Dan kayak misalkan pembuatan-pembuatan lain, kalau misalkan bermasalah, pembuatan form atau pembuatan asesmen awal dan sumatif, itu jadinya kita bisa ngebantu mereka gitu, Miss. Jadi bagi guru-guru yang mungkin kurang paham adaptasi teknologinya, dengan adanya kita tuh membantu mereka perlahan-lahan. Bukan membimbing, tapi benar-benar membantu kayak sama-sama belajar sih, Miss. Jadi kayak, oh ternyata kendala di sekolah ini begini ya dari awal kayak gitu. Kayak saya juga baru tahu kayak misalkan ternyata banyak siswa yang punya satu gadget untuk satu keluarga kayak gitu. Dan saya juga bersyukur dengan adanya ini tuh kayak mungkin ngebantu guru pamong juga dalam pembelajaran. Jadi kayak dengan adanya kami gitu hadir, ya bisa nanganin gitu kan, banyak ya siswanya satu angkatan gitu. Dan itu sih yang menurut saya berpikir itu sangat membantu. Karena yang nggak nanya cuma satu orang, pasti banyak, Miss. Karena kan itu satu kelas aja bisa 36 orang. Oke. Nah, kira-kira di tengah situasi yang seperti itu, bagaimana strategi pembelajaran yang kamu lakukan menghadapi siswa-siswi yang punya gadget hanya satu keluarga, atau mungkin punya kondisi-kondisi lain? Strategi pembelajaran apa yang kamu lakukan sejauh ini? Saya juga pernah ngalamin. Oke, Miss. Saya juga pernah ngalamin kendalanya di sini. Jadi ketika saya kirim asesmen awal, ada siswa yang langsung bilang, Kak, aku nggak bisa kirim karena HP-nya dipakai gitu. Dan akhirnya saya mengakali kayak, ya udah kita buat perjanjian, kamu bisanya jam berapa kayak gitu. Dan dari perjanjian itu yang saya akhirnya ngerti, mereka ngerti saya. Jadi kayak, oke, kita buat deadline di jam segini ya, tanggal segini. Dan itu yang akhirnya mereka jadi kayak ngerti tanggung jawab dari hal kecil, Miss. Karena menurut saya tanggung jawab itu tuh bukan diajarkan pas gede ya. Maksudnya dari hal kecil gitu, kayak bilang masuk Jimit dengan kesadaran aja tuh harus ditanemin gitu. Terus ingat tugas, pengumpulan tugas kayak gitu. Terus saya selalu bilang ke anak ajar saya di kelas 7, kalau kamu nggak mau digaji 1.000 dalam setahun, kamu harus belajar hari ini. Gitu. Di saat itu mereka langsung mikir, oh, iya ya kita harus belajar. Dan akhirnya dari kata-kata saya, bahkan saya belum bikin soalnya aja langsung kayak, udah ada kan kita soalnya. Dia langsung kayak, sabar ya. Jadi ditagih gitu, bukan saya yang nagih. Kayak gitu sih, Miss. Oke. Berarti harus rela memberikan waktu untuk bisa mendidik begitu ya. Nah, kalau untuk Daniel sendiri, kira-kira program Kampus Mengajar 2 ini menjawab kebutuhan kondisi sekolah tidak, menurut Daniel? Jelas menjawab ya menurut saya ya. Karena baik sekolah maupun anak-anak di sekolah yang terdaftar di KM2, sekolah 3T, mereka butuh rangkulan untuk dapat berjalan di dalam pendidikan ini ya. Terkadang kan kita hanya melambaikan tangan, datang, setelah itu pulang, hanya melambaikan tangan untuk mereka, halo, kita datang. Tapi mereka bukan hanya sekedar butuh lambaian tangan kita, tapi mereka butuh rangkulan kita untuk dapat berjalan bersama sih. Dan itu yang sangat efektif menurut saya untuk kampus mengajar dengan durasi waktu yang diberikan. 1 semester kita bersama, itu bukan hanya lambaian tangan saja, sekarang kita merangkul benar-benar proses yang terjadi dalam sekolah tersebut. Oke. Baik, terima kasih Daniel. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada pertanyaan yang terakhir, yaitu apakah semakin mengkonfirmasi terkait keinginan atau panggilan menjadi guru setelah mengikuti kampus mengajar, atau seperti apa? Nah, ini di hold dulu, kita akan menjawab pertanyaan tersebut setelah jeda pariwara berikut ini.
Ya, ini kita UKI. Berdiri sejak lebih dari 50 tahun lalu untuk menciptakan generasi penerus bangsa, generasi yang mempunyai visi dan mampu bersaing di era perkembangan teknologi yang semakin pesat. Menghasilkan generasi tersebut, kami membagi bidang pendidikan menjadi beberapa jurusan. Program studi doktor hukum, program studi doktor pendidikan agama Kristen, dan program magister dengan pilihan program studi magister pendidikan, program studi magister hukum, program studi magister pendidikan agama Kristen, program studi magister manajemen, program studi magister teknik elektro, program studi magister arsitektur, sedangkan untuk program sarjana, kami memberikan pilihan-pilihan untuk generasi yang ingin menjadi tenaga pengajar, seperti Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi bimbingan konseling, program studi pendidikan matematika, program studi pendidikan biologi, program studi pendidikan agama Kristen, program studi pendidikan fisika, program studi pendidikan kimia, Fakultas Sastra dan Bahasa, program studi sastra Inggris, program studi pendidikan bahasa Inggris, program studi pendidikan bahasa Mandarin, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi manajemen, program studi akuntansi. Dengan Fakultas Hukum, mengembangkan generasi yang akan menuntun Indonesia dalam keadilan dengan jurusan program studi hukum. Kesehatan masyarakat Indonesia adalah hal yang utama. Kami dengan jurusan Fakultas Kedokteran selalu mengembangkan ilmu kedokteran melalui program studi pendidikan kedokteran. Fakultas Teknik, program studi teknik mesin, program studi teknik elektro, program studi teknik sipil, program studi arsitektur, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi hubungan internasional, program studi ilmu komunikasi, program studi ilmu politik, kami mempersiapkan tenaga yang ahli dan siap terjun untuk masyarakat Indonesia. Dengan program diploma Fakultas Vokasi, program studi fisioterapi, program studi perbankan dan keuangan, program studi keperawatan, program studi manajemen pajak, Kami menyadari bahwa metode pembelajaran berbasis teknologi
menjadi suatu hal yang harus dikembangkan, khususnya di Universitas Kristen Indonesia. Dengan dukungan teknologi tinggi, UKI mempersiapkan diri menjadi universitas berskala internasional yang bermutu, mandiri, dan inovatif di bidang tridharma perguruan tinggi. UKI menerapkan paradigma pendidikan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, yang sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia. Kami siap melayani mahasiswa menjadi generasi yang unggul, yang memiliki nilai-nilai rendah hati, berbagi peduli, disiplin, profesional, bertanggung jawab, dan berintegritas. Kami selalu ada untuk kemajuan generasi bangsa Indonesia dengan menerapkan pendidikan berstandar internasional di era digital. Karena kami datang untuk melayani. Kembali lagi dengan saya Santri Cynthia Purba di FKIP TV Talkshow Edukasi terkait dengan topik pengalaman aktif dalam kampus mengajar 2. Nah, sehubungan dengan pertanyaan tadi, apakah semakin mengkonfirmasi terkait keinginan dan panggilan menjadi guru setelah mengikuti program kampus mengajar ini, atau seperti apa? Mungkin bisa dijawab pertama kali oleh Yemima, nanti diikuti oleh Daniel. Silakan Yemima. Ya, sepertinya Yemima tidak stabil. Mungkin kepada Daniel. Kalau misalkan panggilan untuk menjadi guru, ini saya agak masih. Oke. Silakan Yemima. Mungkin bisa diulang. Suara saya udah kedengeran belum, Miss? Sudah. Silakan. Kalau misalkan untuk jadi panggilan guru, saya masih kayak mencari gitu tau, Miss, kayak kepastiannya ini beneran nggak sih panggilannya jadi guru kayak gitu. Tapi kalau misalkan saya ingin bermimpi, saya pengen kerja di bagian kementerian, yaitu Kemendikbud, kayak gitu, Miss. Kalau kenapa saya pengen bilang kayak gitu, karena setelah di kampus mengajar ini, saya maksudnya karena saya tahu terjun langsung, jadi kayak misalnya mikirnya kayak misalkan tadi materi, kita harus siap siaga gitu kan untuk terima abis ini kesini sini gitu. Terus saya jadi kayak kok kayak gini ya, kayak gitu. Dan saya tuh kayak merasa tergeraknya kayak pengen deh terlibat dalam satu bagian mereka, dan jadinya tuh apa yang saya rasakan, saya pengen utarain gitu. Kayak kalau misalkan kayak gini tuh nggak kayak gini tahu, kayak gitu. Saya pengen ngejelasin kayak seharusnya tuh ada loh poin pentingnya dalam untuk menjalankan misalkan kurikulum sekolah penggerak itu, ada loh kayak misalkan prosedurnya begini-begini kayak gitu. Saya pengen kayak itu tuh kayak ada gitu timeline-nya gitu. Jadi kalau misalkan tunggu gitu tuh kayak menurut saya itu kayak jujur saya jadi tertekan, ngebatin kayak aduh ini gimana kayak gitu. Tapi kalau misalkan pengajar, maksudnya kalau untuk jadi tenaga pengajar itu menurut saya sekarang itu jadi hobi sih, Miss. Saya kayak mengajar itu tuh jadi kayak hobi saya gitu. Nah, tapi kalau misalkan untuk jadi panggilan itu saya lagi mencari-cari sih, Miss. Kayak benar gak sih kalau misalkan ini panggilannya seperti ini, kayak gitu, Miss. Tapi kalau misalkan kerinduan, saya pengen terlibat dalam hal seperti itu, Miss. Kayak saya pengen terlibat bagian dalam kementerian itu sendiri, kayak gitu, Miss. Oke, berarti terlibat di dalam pengambil keputusan, begitu ya, untuk mendesain pembelajaran di sekolah sebaiknya seperti apa. Begitu ya, setelah terjun ke lapangan. Oke, kalau Daniel sendiri, bagaimana? Kalau dari saya yakin akan pilihan saya saat ini, dan saya yakin juga akan ke depannya seperti apa, yaitu saya akan tetap menggeluti dunia pendidikan ini, dimanapun nanti saya tempatkan, entah saya jadi guru atau saya jadi aktivis pendidikan. Menurut saya sudah terlanjur jatuh cinta dengan dunia pendidikan ini. Oke, berarti semakin mengkonfirmasi untuk tetap terjun di dunia pendidikan, begitu ya. Nah, kita akan berada di penghujung sesi kita, yaitu bagaimana harapan
dari setiap narasumber kita, yaitu Daniel dan juga Yemima, terkait dengan program Kampus Mengajar 2 ini, maupun harapannya setelah mengikuti Kampus Mengajar ini atau program MBKM yang lainnya. Silahkan. Dari Yemima terlebih dahulu. Harapan saya pengen Kampus Mengajar ini tetap ada untuk angkatan selanjutnya. Jadi nggak terhenti di angkatan saya aja. Karena kan saya sempat baca kayak kolom komentar dari mereka di salah satu Instagram Kampus Mengajar kayak paling ini ntar programnya bakal berhenti nih setelah COVID gitu. Kayak sedih banget, udah dibuat langsung berhenti kayak gitu. Nah, saya pengen Kampus Mengajar ini tetap berlanjut sampai angkatan selanjutnya. Karena saya pengen karena saya merasa kan ini jatuhnya kayak pelayanan ya. Masa berhenti sampai di sini kayak gitu. Dan seharusnya itu berlanjut, dan saya pengen Kampus Mengajar ini tetap ada untuk angkatan selanjutnya walaupun COVID nanti udah berakhir ataupun gimana ke depannya. Gitu sih, Mas. Oke. Kalau dari Daniel, kira-kira apa harapannya terkait dengan program Kampus Mengajar? Silakan Daniel. Harapan saya terkait program Kampus Mengajar adalah program ini harus tetap ada, karena program ini adalah salah satu wadah untuk dapat merangkul mereka yang mengalami kesulitan dalam pendidikan, karena program ini adalah salah satu jawaban untuk kita dapat menjadi bangsa yang lebih baik dengan meratanya kualitas pendidikan di dalam negeri, seperti itu. Jadi pesan saya juga untuk teman-teman nanti adalah ambil kesempatan ini, karena kita nggak pernah tahu proses yang terjadi di dalamnya. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Daniel. Itu juga untuk pesan kepada seluruh mahasiswa untuk ambil kesempatan ketika ada program-program Merdeka Belajar yang lain, begitu ya. Maka tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara talk show kita pada malam hari ini. Kampus Mengajar menjadi ajang untuk memerdekakan mahasiswa belajar dengan mengajar di sekolah untuk menjawab kebutuhan dan kondisi-kondisi yang ada di sekolah. Maka untuk itu, kiranya kesempatan-kesempatan yang ada, khususnya di dalam program Kampus Mengajar ini, dapat diikuti oleh seluruh mahasiswa dan dapat mengembangkan seluruh potensi-potensi yang dimilikinya. Maka untuk itu, kita akan akhiri acara talk show pada malam hari ini. Sampai ketemu di acara-acara kita berikutnya. Salam sehat dan selamat malam.